Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Ranika Uswatun Hasanah, sebagai operator, dan Safira Maria sebagai MC, Alifa Rahman sebagai moderator, Nada sebagai pemateri, Lisa sebagai pemandu video. Di sini kami akan memaparkan hasil webinar kami. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Safira Maria. Saya, Safira, mau memaparkan tujuan dari program pemberdayaan yang sudah kita buat. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Jadi tujuan pemberdayaannya pertama untuk mengedukasi dan memperdaya ibu rumah tangga untuk membuat bakso tempe. Kedua, untuk memberikan keterampilan ibu rumah tangga dalam pengolahan bahan pangan. Yang ketiga, memaksimalkan ketersediaan bahan pangan melalui kreativitas ibu rumah tangga dalam pengelolaan bahan dengan tempe. Keempat, memberikan ide dan peluang berwirausaha yang inovatif dan terjangkau kepada ibu rumah tangga dengan membuat bakso tempe. Terakhir, untuk menciptakan kestabilan perekonomian dan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, webinar pemberdayaan telah kami laksanakan pada tanggal 5 Juni 2021 pada jam 10 waktu Indonesia Barat sampai jam 11 waktu Indonesia Barat di Zoom meeting. Adapun tahapan pelaksanaannya, yang pertama kami sebagai panitia menyiapkan poster. Silakan ditampilkan posternya. Poster yang telah kami buat ini disebarluaskan ke berbagai platform media sosial, juga WhatsApp group. Di sini terdapat link pendaftaran, yaitu berupa Google Form. Silakan ditampilkan Google Form-nya. Di dalam Google Form ini diminta data yaitu berupa sudah. Di dalam Google Form ini diminta data berupa nama, nomor telepon, usia, pekerjaan, tempat tinggal. Bisa di-scroll. Nah, setelah calon peserta mensubmit jawabannya, lalu akan diarahkan untuk join ke WhatsApp group. Ini dia merupakan WhatsApp group. Di sini kami sebagai panitia memberikan informasi mengenai jadwal, mengenai pengumuman pemenang, dan informasi-informasi lainnya. Kami juga membuat virtual background seperti yang sedang kami gunakan saat ini. Selanjutnya, ketika acara dimulai, para peserta atau audiens mengisi presensi pada ruang obrolan di Zoom meeting. Selanjutnya, kami juga menyampaikan materi serta menampilkan video cara pembuatan bakso tempe. Di akhir kegiatan, kami membuka sesi tanya jawab sebagai dasar pemilihan pemenang untuk para partisipan yang aktif.
Sekian, itu saja yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih Lisa. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil webinar kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara pemberdayaan ibu rumah tangga dalam pembuatan bakso tempe. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safira Maria Sarul selaku MC pada pagi hari ini. Pada acara pemberdayaan kali ini, susunan acaranya terdiri dari pertama, foto bersama, kedua, pemaparan materi, ketiga, pendemonstrasian video pembuatan bakso tempe, keempat, tanya jawab, dan terakhir ada penutup. Gimana ibu-ibu semuanya, apa kabar pada pagi hari ini? Apakah sehat semua? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ibu Lina. Alhamdulillah. Semoga kita semua terhindar dari virus wabah corona yang ada di dunia ini. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, pada pagi hari ini dimohon kepada ibu-ibu untuk menyalakan kamera karena kita ingin melaksanakan foto bersama terlebih dahulu. Ayo boleh ibu-ibu semuanya dinyalain ya kameranya. Oke, kita tunggu, kalau tunggu lama ya, jadi nggak apa-apa untuk dokumentasinya saya langsung dokumentasikan dari sekarang ya. Oke ibu-ibu, kita senyum. Senyum. Oke. Ayo gaya bebas. Tunggu sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ibu-ibu atas partisipasi pada pagi hari ini. Semoga pagi hari ini ibu-ibu mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa membantu perekonomian keluarga nanti di rumah. Selanjutnya saya akan memberikan acara ini untuk kepada Alifa selaku moderator. Kepada Alifa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Safira atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu semuanya. Oke, tadi sudah diperkenalkan ya oleh Safira. Tapi saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Nama saya Alifah Rahman. Bisa dipanggil Mbak Alifah atau Kak Alifah. Saya mahasiswa semester 6 di Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan kesejahteraan keluarga. Jadi pada pagi menjelang siang hari ini, saya akan memandu rangkaian acara inti. Acara intinya yaitu pemberdayaan ibu rumah tangga membuat bape atau bakso tempe.
Oke, selanjutnya akan saya perkenalkan dua narasumber kita yang cantik-cantik, masih muda dan bertalenta. Yang pertama namanya Nada Nafisah, bisa dipanggil Kak Nada atau Mbak Nada nih, Ibu-ibu. Jadi Kak Nada ini sama seperti saya mahasiswa semester 6 di Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan kesehatan keluarga. Kak Nada ini merupakan salah satu dari founder dari Bape atau bakso tempe. Oke, next yang kedua, narasumber yang kedua ada Lisa Anggraini atau Kak Lisa atau Mbak Lisa bisa dipanggilnya. Mbak Lisa ini juga mahasiswa semester 6 di UNJ atau Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan kesehatan keluarga. Kak Lisa ini juga salah satu dari founder Bape ya. Kak Lisa ini jago masak. Jadi nanti Kak Lisa akan mendemonstrasikan pembuatan Bape atau bakso tempe. Oke, tanpa membuang waktu langsung saja kita masuk ke acara inti. Saya persilahkan kepada Kak Nada. Ya, terima kasih Kak Alifa atas waktu dan kesempatannya serta panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan program pemberdayaan yang telah saya buat, yaitu pembuatan bakso tempe atau yang disebut Bape. Next. Jadi program pemberdayaan ini dimulai karena melihat pada awal tahun 2020 Indonesia terserang situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan pandemi itu menyebabkan perubahan di segala sektor, contohnya pemerintahan, kemudian berimbas ke kehidupan masyarakat dan berimbas juga kepada keadaan ekonomi setiap masyarakat. Nah, untuk mengatasi adanya perubahan dalam sektor ekonomi masyarakat dibutuhkan sebuah pemberdayaan yang nantinya akan menjadi upaya untuk mendukung kemajuan kualitas penduduk. Pemberdayaan sendiri adalah suatu proses yang hakikatnya bertujuan untuk menghendaki sebuah perubahan. Next. Nah, mengapa program pemberdayaan ini ditujukan kepada ibu rumah tangga? Karena kami menyadari bahwa ibu rumah tangga ini memiliki peran dan potensi yang sangat strategis dalam mendukung program dalam mengatasi kemiskinan. Karena ibu rumah tangga ini mampu atau bisa memanfaatkan waktu luang yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan yang dapat menambah pendapatan keluarga. Dan umumnya ibu rumah tangga ini sudah memiliki potensi atau kemampuan memasak yang keterampilannya itu sangat mumpuni, sangat baik dalam membuat makanan olahan yang bergizi dan juga mampu mengubah bahan pangan itu menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi, sehingga dengan adanya pemberdayaan dan pelatihan ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta membagi pengalaman dan salah satu tujuan utamanya adalah mendukung perekonomian keluarga kita semua. Next. Jadi salah satu program pemberdayaannya itu melalui program kewirausahaan. Kewirausahaan ini adalah sebuah kegiatan seseorang dalam melakukan aktivitas yang bersifat usaha. Sedangkan wirausahawan itu adalah orang yang menjalankan aktivitas usahanya sendiri. Nah, wirausaha ini adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa ide-ide inovatif dan kreatif yang nantinya akan membuat peluang dan mendatangkan keuntungan bagi pelakunya. Next. Nah, golongan wirausaha ini ada beberapa, yaitu pertama part-time entrepreneur, yaitu usaha yang dilakukan secara sampingan, tidak full-time, dikarenakan kita hobi terhadap usaha tersebut. Contohnya kalau misalnya ibu-ibu ini suka masak atau suka ngejahit, bisa jadi saat waktu lenggang kita masak atau kita ngejahit baju dan hasilnya itu bisa dijual ke orang-orang terdekat. Kemudian ada family atau sebuah usaha yang dilakukan turun-menurun dari keluarga, dan ada home based venture. Jadi usaha yang dimulai karena kita menyadari nih di lingkungan kita itu kekurangan sesuatu dan kita berusaha untuk menjadikan nilai jual dari kekurangan tersebut. Kemudian yang terakhir ada co-planner, yaitu usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak. Next.
Ciri-ciri wirausahaan yang baik itu memiliki keberanian dan daya kreasi yang tinggi, berani juga mengambil resiko, memiliki semangat dan kemampuan yang keras, memiliki kemampuan analisis yang tepat, kemudian tidak konsumtif, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu membuat keputusan dan melaksanakannya dengan baik, kemudian mengabdikan dirinya secara baik dan benar terhadap bisnis yang dijalaninya. Next. Kemudian dalam berwirausaha kita juga harus memperhatikan beberapa hal untuk menghindari adanya kesalahan, yaitu ketidakmampuan manajemen usaha, kekurangan pengalaman, pengendalian keuangan yang kurang baik, kemudian lemahnya usaha pemasaran, adanya kegagalan dalam perencanaan, pertumbuhan perusahaan yang tidak dapat dikendalikan, pemilihan lokasi usaha yang kurang tepat, dan pengendalian persediaan yang juga kurang tepat, kemudian ketidakmampuan membuat transisi kewirausahaan yang baik. Next. Nah, program kewirausahaan kita itu bentuknya produk yang namanya bakso tempe. Bakso tempe sendiri adalah modifikasi dari bakso daging. Nah, inovasi ini menggunakan bahan pangan yang sehat dengan cita rasa yang sudah familiar di lidah-lidah kita, karena tempe ini baik dikonsumsi oleh keluarga atau bisa juga dijadikan peluang usaha. Kemudian bakso tempe punya ini selain mudah dibelikan, dia juga mudah penjualannya karena harganya juga terjangkau dan bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Next. Dan di sini ada cara pembuatan bakso tempe yang akan didemonstrasikan oleh teman saya, Lisa Anggraini. Kepada Lisa, dipersilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan saya. Halo, selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi Kak Lisa. Ya, kali ini saya Lisa Anggraini akan mendemonstrasikan video cara pembuatan dari bakso tempe ini sendiri. Dimohon kepada ibu-ibu untuk menyimak videonya ya. Nah, di sini peralatan yang dibutuhkan ada panci atau dandang dengan saringannya sebagai pengukus, lalu ada baskom untuk wadahnya, ada talenan, cobek, pisau, dan sendok. Ya, alatnya di rumah. Selanjutnya untuk bahannya di sini disajikan untuk satu resep bakso tempe. Ada air, ada tepung tapioka, tempe 1 papan, 1 butir telur, 2 siung bawang putih, garam, dan lada. Nah, untuk satu resep ini dibutuhkan 8 sendok tepung tapioka. Selanjutnya, untuk cara pertamanya, dipotong-potong dulu tempenya, agar lebih mudah biasanya dipotongnya dadu aja ya, bisa dipotong kecil-kecil supaya nanti tempenya ketika dikukus itu cepat lunak. Nah, ini tempenya sudah dipotong-potong semua ya. Selanjutnya, untuk cara kedua setelah tempenya dipotong-potong langsung dikukus. Tuh, dituang semua, dikukus di air yang sudah panas, sudah mendidih. Sambil nunggu tempenya lunak, kita bisa haluskan 2 siung bawang putih tadi, lada, dan garam secukupnya. Di sini takarannya sesuai selera yang dibutuhkan ibu-ibu ya, mau asin, mau pedas. Nah, setelah itu bisa dilihat tempenya kalau sudah lunak, bisa langsung diangkat, diletakkan di baskom, supaya nanti bisa langsung dihaluskan, ditumbuk di baskomnya seperti ini, Ibu-Ibu. Nah, sudah halus kan? Kalau adonan tempenya sudah halus, bisa dicampurkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, ditambahkan telur, ditambahkan 8 sendok tepung tapioka. Juga air secukupnya ya,
Dikira-kira aja, jangan kekentalan, jangan kecairan. Habis itu diaduk sampai rata. Nah, udah jadi, adonannya udah kalis, bisa langsung dibentuk bulat-bulat. Nah, di sini kita membuatnya bakso yang bentuknya bulat aja ya Ibu-ibu supaya mudah. Untuk ukurannya bisa disesuaikan, mau kecil, mau besar. Setelah itu, panaskan air. Kalau sudah mendidih, adonan bakso yang bentuk bulat-bulat tadi bisa langsung direbus. Kalau baksonya sudah mengapung, sudah ngangkat semua, bisa langsung diangkat, diletakkan ke wadah lagi. Nah, seperti ini. Menggunakan wadah yang food grade ya, tempat makan yang food grade, tapi lebih mudahnya pakai pouch aja. Setelah dikemas ini bisa langsung disimpan di freezer. Nah, nanti untuk penjualannya ini bentuknya food frozen ya Ibu-ibu. Sekian demonstrasi dari cara pembuatan bakso tempe. Semoga Ibu-ibu sudah menyimak dan bisa dilaksanakan di rumah. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Silahkan Nada Nafisa. Ya, terima kasih kepada Kalisa. Bagaimana Ibu-ibu, apakah demonstrasinya mudah dimengerti? Maaf, audionya Nada. Yes, halo. Belum sampai suaranya. Tes, apa masih terdengar? Terdengar kok, Nat. Oke, terdengar ya. Bagaimana Ibu-ibu, apakah demonstrasinya cukup mudah untuk dipahami? Gimana Ibu-ibu? Mengerti. Ya, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Next. Ini adalah modal awal yang digunakan dalam satu kali proses produksi. Tadi setelah dijelaskan oleh Kalisa, dalam satu resep itu menggunakan satu papan tempe ya Bu, tapi kita dalam satu produksi itu menggunakan 3 papan. Jadi total untuk pembelian tempenya itu sekitar 24.000. Tapi mungkin kalau ibu-ibu yang beli bisa lebih murah ya, satu harga papan tempe itu mungkin bisa 7.000 atau lebih rendah lagi. Kemudian telurnya total 9.000, kemudian tepung tapiokanya per satu resep menggunakan 9 sendok makan ya Kalisa? 8 sendok kan ada. 8 sendok. Nah, tapi karena nggak ada yang 8 sendokan di pasar, jadinya kita beli 1 kilo, tapi bisa untuk beberapa kali produksi. Kemudian bawang putihnya itu menggunakan 12 siung, dan garam, lada, serta air itu secukupnya, dan kayaknya semuanya ada di dapur ya Ibu-ibu. Kemudian kemasannya itu kita menggunakan pos yang per satu harganya 1.500. Karena dalam satu produksi itu menghasilkan 150 piece bakso, akhirnya kita mendapatkan 10 bungkus yang bisa dijual kembali. Next. Nah, perhitungan ekonominya setelah tadi dihitung total sekali produksi itu mengeluarkan Rp70.000 dengan tambahan biaya pendukung sebesar 10% dari grand total cost 7.000. Jadi total uang yang dikeluarkan dalam sekali produksi 77.000, dan perhitungannya itu dalam penjualan harga modalnya 7.700 satu bungkus dengan isi 15 bakso. Kemudian kita jual di pasaran dengan harga 10.000, dan akhirnya laba yang didapatkan per satu bungkus itu hasilnya 2.300. Next.
Nah, rincian keuntungannya karena dalam satu kali produksi ada 10 bungkus, maka yang dari 2.300 ini kita kali 10 mendapatkan 23.000. Next. Sekian pemaparan dari saya dan Lisa. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sudah dikembalikan oleh Kanada ya. Gimana nih materinya? Materinya bermanfaat banget tentunya, aplikatif, bisa diaplikasikan di rumah dan juga tentunya inovatif. Gimana Ibu-Ibu? Caranya mudah kan ya pembuatannya? Kalau tadi kita sudah lihat ya. Iya, jadi Bape ini, merupakan inovasi tempe menjadi bakso. Jadi setelah kita lihat bareng-bareng ternyata gampang banget cara bikinnya. Dan tentunya rasa tempe ini, familiar sekali jadi, di cita rasa lidah Indonesia. Jadi kira-kira bisa dibikin apa aja nih bakso tempenya nanti? Kalau mau ibu-ibu praktekin nih di rumah buat makanan bareng keluarga, itu enak banget kayaknya. Kepikirannya sih bikin ini ya, bakso tempe bakar. Enak banget. Dicocol pakai sambal bawang, pakai daun jeruk. Aduh, kayaknya enak banget tuh. Nah, bisa juga jadi dimasak yang lain nih ibu-ibu tadi kayak Kalisa udah sebutin bisa jadi, di sop, enak banget itu kayaknya ya. Oke, sekarang tanpa membuang waktu kita masuk aja ke sesi tanya jawab, karena mungkin ibu-ibu banyak nih yang kayaknya penasaran. Oke, jadi kita udah siapin, 3 hadiah untuk penanya tercepat, ada 3. 3 penanya tercepat akan mendapatkan hadiah dari kita. Hadiahnya apa? Yang tentunya pasti kita suka. Cewek-cewek pasti suka banget kasih hadiah ini. Oke, langsung saja kita buka, sesi tanya jawabnya. Baik Ibu-Ibu ada yang ingin bertanya? Ibu Lina mau bertanya. Oke, Ibu Lina. Paling semangat nih Ibu Lina dari tadi pagi nih kayaknya. Oke, Siap. apa ini Ibu pertanyaannya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Neng Cantik Alifa. Saya mau bertanya, apakah dalam kemasan tersebut yang tadi disebutkan tadi itu ada nilai gizinya yang disebutkan gitu ya. Jadi berapa nilai gizinya yang terdapat dalam kandungan bakso tempe tadi. Terus yang kedua, apakah bisa diselipkan karena kan setiap anak-anak terutama itu tidak suka dengan sayuran. Apakah bisa dimasukkan misalnya wortel ke dalamnya gitu loh, atau sayuran bayam gitu. Apakah nanti tidak mempengaruhi nilai gizinya juga? Mungkin itu saja dulu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Oke, ada dua penanya lagi nih. Kira-kira siapa nih yang ingin bertanya lagi selanjutnya? Atau ingin langsung dijawab nih? Bagaimana Kanada dan Kalisa? Apa ingin langsung menjawab pertanyaannya dari Ibu Lina? Atau ditampung dulu kira-kira? Kak, Ya, aku mau nanya nih. Itu oke. dia Ini untuk suhu ruang berapa lama dan untuk suhu di chiller atau di freezer itu berapa lama ya? oke. Ini dengan Penyimpanannya. siapa? Dengan siapa di mana? Novita. Novita. Oke. Pertanyaan kedua Mbak Novita ya. Iya. Pertanyaannya suhu ruang Tahan berapa suhu lama? penyimpanan ya? Penyimpanannya Iya. ya? Oke, Berapa lama? terima kasih. Sama. Next, pertanyaan ketiga nih, siapa kira-kira yang bakal jadi? Apa bisa langsung dijawab, Ananda dan Kalisa? Iya, boleh bisa langsung dijawab kali ya Kak Ica.
Kalisa. Oke, baik. Ya, pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lina dan Kak Novita yang telah memberikan pertanyaan yang sangat baik untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Lina. Apakah bakso tempe ini kandungan gizinya apa gitu? Apakah juga baik kalau ditambahkan dengan bahan makanan yang lain? Pertama, kandungan dari tempe sendiri. Kita belum meneliti sampai ke kandungan dari gizi tempenya sendiri, karena inovasi awalnya selain untuk membantu membuat bakso yang dari daging, kan daging agak mahal Bu. Kemudian selain itu, inovasi yang kita awal gunakan adalah bakso tempe kan dari hewani, sedangkan banyak sekali orang yang vegan akhirnya. Jadi untuk orang-orang yang vegan ini, bagaimana cara menikmati bakso yang bukan daging seperti itu? Apakah Kalisa ingin menambahkan jawabannya? Sedikit menambahkan, yang pasti dari bakso tempe ini kaya protein dan nabati ya, dari tempenya ini sendiri dan dari tepungnya itu, terus juga dari telurnya juga. Sebenarnya inovasi ini tuh sebagai, iya tadi yang sudah disebutkan dengan Kak Nada, ini sebagai pengganti orang-orang yang vegan ya biasanya. Nah tadi untuk pertanyaan bisa ditambahkan sayuran, sebetulnya bisa, seperti wortel, brokoli itu bisa ditambahkan, bisa dicampur di dalam adonannya itu sendiri. Apakah mengganggu dari kandungan gizinya? Tentu saja tidak, justru akan menambahkan kandungan-kandungan nilai gizi dalam bakso tempenya itu sendiri, Bu Lina. Sudah cukup untuk pertanyaannya, Ibu? Terima kasih jawabannya. Iya, terima kasih, Ibu. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Kak Novita, berapa lama waktu penyimpanan bakso tempe ini di suhu ruang? Kalau yang di freezer juga berapa lama? Kalau untuk di suhu ruang, kita jangan sampai lebih dari 4 jam, karena dia kan suhu ruang itu panas, takutnya kalau didiamkan di suhu ruang akan menjadikan bakteri itu tumbuh kembang di baksonya. Kemudian kalau untuk suhu freezer boleh dijelaskan Kalisa? Nah, karena ini merupakan produk food frozen, jadi lebih baik disarankan untuk penyimpanannya di dalam freezer ya, jangan di suhu ruang atau jangan di chiller gitu. Nah, untuk lama penyimpanannya, awal mulanya kami sudah melakukan penelitian sampai di 7 hari. 7 hari itu masih aman. Nah, selanjutnya masuk ke 2 bulan itu masih bisa. Cuma harus dilihat lagi ya, kadang-kadang kan dari keadaan freezernya ini kan beda-beda ya setiap orang yang punya di rumah. Bisa dilihat lagi kalau misalkan nanti sudah mulai ada perubahan-perubahan dari tekstur atau ada cairan-cairan atau gumpalan yang kental gitu, itu sebaiknya sudah nggak dikonsumsi lagi ya, Kak Novita. Untuk Kak Novita cukup jawabannya? Iya Kak, makasih Kak, cukup. Baik. Ya, terima kasih. Oke, udah ada 2 penanya nih. Udah pasti kita kasih hadiah. Ada 1 pertanyaan lagi untuk mendapatkan hadiah nih, cepetan ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, ada pertanyaan di kolom komentar ya. Dari Kak Marsha. Apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan bape ini? Apa hal yang tersulit dalam pembuatan bape ini? Gimana nih? Kak Nada dan Kalisa, kira-kira apa sih kendalanya? Dan apa yang harus diperhatikan dari pembuatan bape? Oke,
Bisa langsung dijawab atau bagaimana? Ada pertanyaan lagi nih. Dari Kak Rani Habibatus. Seberapa besar peluang usaha Bapak ini? Ini kayaknya menguasai banget di Kanada. Baik, mau langsung dijawab atau bagaimana Kanada? Baik, bisa saya langsung jawab ya. Untuk pertama pertanyaan pada Kak Marsha Nabila, apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan Bape ini? Yang harus diperhatikan yang pertama itu dari kehigienisan cara pembuatannya dan takaran komposisi bahan-bahan yang dibuat, yang dicampurkan. Kalau misalkan dari tempenya, dari tepungnya, dari lada garamnya itu enggak seimbang, nanti pastinya rasanya enggak sesuai gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, apa hal yang tersulit dalam pembuatan bape ini? Sebetulnya yang tersulit itu dari kami itu dari mencocokkan rasanya. Karena kita harus tahu kan selera masyarakat itu maunya yang gimana. Kadang-kadang kita buat dengan takaran yang pas, tapi ada aja yang ngerasa ini kepedesan, ini keasinan, seperti itu. Nah, sebenarnya dari situ aja yang penting pembuatan bakso ini, komposisinya itu harus konsisten. Jadi rasanya tetap nggak berubah-ubah, jadi orang nggak ngerasa kemarin rasanya kayak gini, sekarang kayak gini, gitu. Itu aja jawabannya untuk Kak Marsha. Ya, baik. Terima kasih Kak Lisa sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak Marsha sudah bertanya, tenang aja bakal dapat hadiah dari kita setelah ini ya. Nanti akan di recontact oleh admin kita. Oke. Next, Kanada ingin menjawab pertanyaannya dari Kak Rani. Ya, boleh. Terima kasih Kak Rani atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah seberapa besar peluang usaha dari Bape ini? Sebenarnya usaha Bape ini cukup besar peluangnya, meskipun juga mulai marak Bape ini, tapi dari usaha Bape ini kenapa bisa besar kalau kita menambahkan variasi dari bapenya sendiri. Misalnya Kak, seperti yang tadi ditanyakan Bu Lina, misalnya boleh ditambahin dengan bahan pangan lain yang jauh lebih menarik, kemudian melakukan pemasaran yang juga yang tepat menggunakan seluruh sosial media, apalagi TikTok, supaya lebih membuka pasarnya, dan juga penggunaan kemasan yang cantik, sehingga itu selain menjual produknya, kita juga memiliki daya pikat yang jauh lebih tinggi. Begitu, Kak. Tanya apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Kanada atas jawabannya. Oke, biar pas nih 5. Kira-kira ada satu penanya lagi? Sebelum kita akhiri sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Tenang aja, tadi Pak Rani menanya keempat juga akan dapat hadiah. Begitupun juga nih penanya kelima nih, siapa nih? Kita tunggu kali ya. Baik.
Baik, udah masuk nih pertanyaannya dari Kak Ninda. Pertanyaannya, kalau untuk peluang meningkatkan dari penjualan, apakah bakso tempe akan mengalahkan bakso daging sapi? Menarik banget nih untuk dibahas. Bagaimana? Siapa yang ingin menjawabnya? Kalisa atau Kanada? Mungkin nanti bisa dijawab bareng-bareng kali ya sama Kalisa juga. Apakah kalau untuk peluang meningkatkan dari penjualan, apakah bakso tempe akan mengalahkan bakso daging sapi? Nah, sepertinya tidak akan bisa mengalahkan kan, karena selera orang itu beda-beda. Dan sebenarnya bakso tempe ini memang dibuat inovasinya untuk orang-orang yang tidak bisa makan daging atau orang yang vegan. Jadi memiliki pasaran yang beda. Ya, bisa ditambahkan Kalisa? Benar sekali dengan pernyataan yang tadi dijawab oleh Kanada. Jadi sebenarnya ini inovasi baru yang ya bisa menyaingi penjualan produk dari bakso daging, tapi yang seperti kita tahu ya masyarakat tetap suka ya yang namanya daging. Cuma ada mungkin beberapa orang yang vegan yang mau makan bakso tapi nggak dari daging gitu. Nah makanya diciptakanlah bakso tempe seperti itu Kak Ninda. Oke, terima kasih kepada Kana dan Kalisa telah menjawab pertanyaan dari Kak Ninda. Pertanyaan terakhir ya. Oke, kalau begitu kita tutup sesi tanya jawab kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih ibu-ibu semuanya sudah aktif berpartisipasi dengan acara pemberdayaan. Program pemberdayaan ibu rumah tangga membuat bakso tempe. Izinkan saya membacakan kesimpulan hasil dari rangkaian acara inti. Oke. Baik. Jadi yang pertama, pemberdayaan ini memiliki tujuan untuk mengedukasi dan memberdayakan ibu rumah tangga membuat bakso tempe. Kemudian kedua, memberikan keterampilan ibu rumah tangga untuk mengolah bahan pangan. Bahan pangannya itu bahan pangan tempe tentunya. Yang ketiga, memaksimalkan ketersediaan bahan pangan melalui kreativitas ibu rumah tangga mengolah bahan pangan tempe. Yang keempat, memberikan ide dan peluang berwirausaha yang inovatif dan terjangkau kepada ibu rumah tangga dengan membuat bape atau bakso tempe. Yang kelima, menciptakan kesadaran perekonomian dan kesejahteraan keluarga dengan program pembuatan bakso tempe. Kemudian, jadi bakso tempe ini merupakan produk yang dapat dijadikan peluang usaha yang kami usulkan. Kenapa kita menggunakan tempe? Karena pertama, produk ini salah satu inovasi yang menganeka-ragakan makanan yang sehat melalui kombinasi antara bakso dengan yang pada umumnya dengan tempe yang menciptakan cita rasa baru. Bakso tempe ini sangat cocok dikonsumsi karena mengandung protein nabati yang baik bagi tubuh. Cara pembuatannya tadi gampang banget, bahan-bahannya ada tempe, telur, tepung tapioka, bawang putih, garam, lada, dan juga air. Cara membuatnya, potong-potong tempe lalu kukus sampai lembut, goreng bawang putih, haluskan semua bahan dan gabungkan tempe, kemudian diaduk rata. Kemudian dicetak adonannya atau dibulat-bulatkan tempenya menjadi bakso. Kemudian didihkan air, lalu rebus adonan bakso dan angkat ketika bakso sudah mengapung. Kemudian bisa ditiriskan dan letakkan pada wadah. Kalau sudah dingin, langsung saja disimpan di dalam freezer. Nah, bakso tempenya ini bisa diolah menjadi kudapan ataupun lauk santapan bersama keluarga. Bisa digoreng ataupun juga dijadikan bakso kuah. Baik, kira-kira kesimpulan dari acara pada pagi ini sangat produktif. Bagaimana ibu-ibu semua? Oke, mantap. Oke. Terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya sudah aktif dan berpartisipasi
dalam program pemberdayaan ibu rumah tangga membuat bakso tempe. Izinkan saya pamit undur diri dan kembalikan kepada MC Safira Maria. Terima kasih kepada moderator dan para pembicara pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pembicara hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan bisa menjadi peluang usaha bagi ibu rumah tangga. Semoga untuk membantu perekonomian keluarga kita semua di saat pandemi seperti ini. Mungkin dari ibu-ibu atau kakak-kakak yang merasa kurang dapat pertanyaannya kurang terjawab oleh kita, boleh langsung ditanyakan ke kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu Lina. Terima kasih, Bu Lina. Boleh akhiri dari meeting ini. Terima kasih semuanya.